Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah subuh Masjid Nurul Falah yang insyaallah dirahmati dan dicintai Allah. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit kajian saya tentang tafsir di surah ke-16, surah An-Nahl ayat ke-106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kafara billahi ba'da imanihi. Secara terjemah artinya barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tentram dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi siapa yang lapang dengan kekufuran, fa alaihim ghadabun minallah, maka bagi mereka kemarahan dari Allah Ta'ala, walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang besar. Yang pertama, saya membaca tafsir Safwatut Tafasir Profesor Dr. Ali As-Sabuni, atau disebut juga tafsir As-Sabuni. Beliau menjelaskan, man kafara billahi ba'da imanihi ay man talaffaza bi kalimatil kufri wartadda 'anid din ba'da ma dakhala fihi. Siapa yang melafazkan kalimat kekufuran, wartadda 'anid din, dan keluar dari agama, murtad, ba'dama dakhala fihi, setelah masuk ke dalamnya, illa man ukriha biqalbihi, kecuali orang yang dipaksa dengan kekufuran, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tentram dengan keimanan. Ay illa man talaffaza bi kalimatil kufri mukrihan wal halu an qalbihi mamlu'un imanan wa yaqinan. Kecuali yang melafalkan kalimat kekufuran karena dipaksa, mukrihan. Wal halu, dan keadaannya, anna qalbahu mamlu'un imanan wa yaqinan, keadaan orang itu hatinya penuh
dengan keimanan dan keyakinan. Wal ayatu taghlizun al-jarimah al-murtad. Dan ayat ini adalah penjelasan tentang kemaksiatan, tentang apa yang disebut dengan kemurtadan. Li'annahu arafa al-iman wa dhaqatun thumma irtadda isaran lil hayatid dunya. Lalu mereka melakukan itu karena beliau mengetahui tentang kedalaman iman dan menghindarkan diri dari kemurtadan atas godaan kehidupan dunia dan menyisihkan kehidupan akhirat. Qala al-mufassirun nazalat fi Ammar bin Yasir akhadahu al-musyrikuna fa'adabuhu hatta a'tahum ma aradu mukrihan. Ayat ini menurut para mufassir, jumhur atau sebagian besar mufassir menjelaskan bahwa turunnya ayat ini adalah diturunkan tentang kisah Ammar bin Yasir yang disiksa oleh orang-orang musyrikun dan dipaksa untuk kembali kepada kekafiran. Faqala an-nas, berkatalah orang pada saat itu, inna Ammar kufrun, sesungguhnya Ammar telah kafir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah bersabda, inna Ammaran muli'a imanan min farfihi ila damihi ila qadamihi wa ikhtalatal iman bilahmihi wa damihi. Sesungguhnya Ammar bin Yasir dirinya dipenuhi dengan keimanan dari atas sampai kakinya, dan keimanan itu telah menyelimuti daging dan darahnya. Fa'ata Ammar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki. Datang Ammar bin Yasir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Faqala lahu Rasulullah, dan Rasulullah berkata kepadanya, "Kaifa tajidu qalbaka?" Bagaimana keadaan hatimu? Qala mutmainnan bil iman. Tetap aku dalam keadaan iman. Qala in adu fa'ud. Jika mereka melakukan hal yang sama, maka ulangi saja. Jamaah rahimakumullah, terkenal dalam kisah awal para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keluarga Ammar bin Yasir. Saya sedikit bercerita tentang siapakah Ammar bin Yasir. Jadi ada keluarga Ammar bin Yasir ini, ayahnya adalah Yasir bin Amir, ibunya adalah Sumayyah bin Khayyat. Orang tua ini, Ammar dan Sumayyah, Ammar sendiri Yasir bin Amir, ayahnya Ammar ini adalah awalnya orang Yaman. Jadi dalam kisah yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq, seorang sejarawan Muslim, Yasir bin Amir ini datang ke Mekah. Di awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sir. Yasir bin Amir ini kedatangan ke Mekahnya dibersamai oleh Haris dan Malik. Jadi Haris bin Amir dan Malik bin Amir ini tiga bersaudara, karena ada seorang saudaranya yang hilang, dan konon hilangnya itu di Mekah. Maka tiga kakak beradik ini datang ke Mekah untuk mencari saudaranya. Tidak disebutkan namanya. Dalam perjalanan
Malik dan Haris kemudian balik lagi ke Yaman. Dan tinggallah Yasir bin Amir ini. Nah, karena kebaikan Yasir dalam akhlaknya, maka Yasir ini kemudian seolah-olah dipersaudarakan di sebuah suku, namanya suku bin Makhzum. Nama orangnya adalah Huzaifah ibnu Makhzum. Karena kebaikan akhlak dari Yasir bin Amir ini, kemudian Yasir dinikahkan dengan hamba sahaya dari suku Bani Makhzum, namanya Sumayyah bin Khayyat. Nah, di awal-awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menebarkan dakwahnya di rumah Al-Arqam bin Arqam, putranya Yasir bin Amir, yakni Ammar bin Yasir, beliau mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala ketika datang ke rumahnya Al-Arqam bin Arqam. Dan tercatatlah beliau sebagai 7 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi as-sabiqunal awwalun. Artinya orang-orang yang awal sekali dalam memeluk Islam. Tapi di kemudian hari, keislaman Ammar lalu kemudian diikuti oleh Yasir ayahnya dan Sumayyah ibunya, diketahui oleh suku Bani Makhzum ini. Dan apa yang terjadi? Nah, inilah yang dijelaskan oleh para sejarawan muslim bagaimana siksaan awal. Siksaan, boleh dikatakan siksaan yang pertama kali mendera kaum muslimin, as-sabiqunal awwalun. Nah, itu yang dialami oleh keluarga Ammar bin Yasir. Ibunya dipaksa oleh keluarga Bani Makhzum untuk murtad dari keyakinan tentang atau keimanannya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pun Ammar bin Yasir. Jadi 3 orang keluarga ini itu dipaksa untuk murtad. Sampai kemudian di hadapan mata Ammar bin Yasir, penyiksaannya sudah sangat di luar batas-batas kemanusiaan. Jadi dibakar, kemudian dijemur di tengah teriknya padang pasir Arab ketika itu. Sementara badannya Yasir bin Amir ayahnya Ammar ini dipakaikan baju besi. Baju besi dalam keadaan telanjang, lalu kemudian dipakaikan baju besi dan dijemur di tengah padang pasir Mekah. Dan dipaksa untuk kembali kepada keyakinan musyrikan. Demikian pun Sumayyah ibunya. Sampai kemudian orang sudah tidak lagi bisa mau melihat bagaimana penyiksaannya. Dan tercatatlah dalam sejarah bahwa orang yang pertama syahid, tepatnya syahidah dalam perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang sahabiah bernama Sumayyah bin Khayyat. Bagaimana keadaan Sumayyah bin Khayyat, hadirin, ketika beliau gugurnya? Abu Jahal laknatullah alaih memaksa Sumayyah untuk mencaci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sumayyah menolaknya. Bahasanya tetap sama seperti halnya bahasa Bilal bin Rabah ketika disiksa. Yang keluar dari lisannya hanya ungkapan ahad, ahad, ahad. Dan tanpa peri kemanusiaan, Abu Jahal kemudian menancapkan tombaknya di kemaluan Sumayyah bin Khayyat sampai si tombak itu sampai ke kepala Sumayyah bin Khayyat. Jadi disate, Pak. Dan disitulah gugurlah pejuang muslim, tepatnya adalah pejuang muslimah. Jadi ibu-ibu diwakili oleh Sumayyah bin Khayyat
ya, bahwa pejuang atau syahidah pertama dalam perjuangan Rasulullah SAW adalah seorang perempuan, sahabiah bernama Sumayyah bin Khayyat. Dan demikian luar biasanya penyiksaan, termasuk Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ibunya, kemudian ayahnya. Ayahnya disalib dalam keadaan di tengah padang pasir yang sangat panas. Lalu kemudian dagingnya diiris-iris oleh Bani Makhzum. Jadi luar biasa jahiliyah dalam hal ini oleh Abu Jahal. Dan dalam penyiksaan itu, ya, Ammar bin Yasir, dia dibenamkan ke sebuah bejana yang berisi air, dipaksa untuk pindah, untuk menghina Allah dan menghina Muhammad SAW, sampai tidak sadarkan diri. Dan Ammar kemudian dalam keadaan tidak sadar, dia mengikuti ucapannya Abu Jahal, ucapannya para penyiksa dia, dan mengkufuri. Jadi dalam ungkapan itu ada terlontar kalimat bahwa yang benar adalah Latta, Uzza, Manat, dan Hubal, dan berbohonglah atau dustalah Muhammad. Itu yang terlontar dalam keadaan sedang tidak sadar. Dan dalam penjelasan As-Sabuni disebutkan bahwa inna Ammaran kufrun, sesungguhnya Ammar telah kufur. Tetapi kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa kalau dibandingkan dengan kalian, Ammar dan keluarganya ini adalah sosok keluarga yang muliun, bahasanya begitu. Mulia imanan min farqihi ila qadamihi. Nabi sampai menyebutkan keimanannya memenuhi ujung rambut sampai ujung kakinya, bahkan daging dan darahnya itu dipenuhi dengan keimanan. Itulah pujian Rasulullah SAW kepada keluarga Ammar bin Yasir. Nah, jemaah Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada ungkapan bahwa illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Mengabadikan apa yang terjadi pada Ammar bin Yasir. Ammar dipaksa untuk kafir kepada ajarannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata mereka yang dipaksa untuk melakukan kekufuran itu tidak termasuk kekufuran. Jadi sampai Nabi SAW menyatakan bahwa in adu fa'ud. Jika kemudian mereka melakukan hal yang sama, mengulangi lagi, memaksa Ammar bin Yasir supaya mengkufuri ajaran Muhammad SAW karena dipaksa, diulang-ulang. Ammar disiksa kemudian dipaksa untuk kafir, maka ulangilah, kata Kangjeng Nabi. Dan melakukan sebuah kesalahan karena terpaksa itu tidak tercatat. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dalam masalah ini, hadirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tentang salah satu kekufuran di dalam, ya paling tidak keyakinan saya, ya, dan juga dalam hal ini sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Salah satu bentuk ucapan kekufuran, bahasanya bukan menjadi kafir, tetapi ucapan kekufuran adalah mengucapkan ucapan selamat kepada perayaan hari raya non-Islam. Jadi mengucapkan selamat Natal. Ini kita sedang suasana akhir tahun, ya. Itu adalah bentuk kekufuran. Siapa yang menyatakan itu? Para ulama yang menjadi rujukan ilmunya oleh ulama di kemudian hari. Misalnya Ibnu Taimiyah,
kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Lalu di periode berikutnya di kalangan Salafi ada ulama Ibnu Baz atau bin Baz, kemudian Syekh Utsaimin dan para pengikut-pengikutnya menyatakan bahwa mengucapkan ucapan tahniah atau ucapan congratulations, tahniah itu lebih tepatnya begitu, adalah bentuk kekufuran. Kenapa seperti itu? Karena kita mengetahui, meyakini bahwa bagaimana kekufuran orang-orang yang mengakui, meyakini bahwa Allah memiliki anak. Itu kekufuran yang luar biasa. Saya tadi membaca ayat-ayat terakhir di surah Maryam, dan saya selalu mengulang-ulang itu. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada, dan mereka berkata Allah memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh dia telah melakukan sebuah dosa yang luar biasa. Sampai Allah menyatakan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Sampai-sampai langit hampir pecah, kata Allah. Kemudian watan syakul ardu, demikian pun bumi sampai hampir terbelah, insyiqaq, watakhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung meledak, meletus. Kenapa? Karena ada ucapan manusia yang menyatakan qalu ittakhadar rahmanu walada, Allah memiliki anak. Ini hati-hati hadirin. Kalaupun saya sudah menyampaikan bahasan tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang haramnya ajaran pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Sudah saya sampaikan itu. Nah, salah satu ajaran pluralisme itu ya ini. Saya mengkhawatirkan hadirin. Ini mungkin dugaan. Apa yang terjadi dengan bencana alam? Gunung Semeru meletus. Di Sumatera Barat ada Gunung Marapi meletus. Ya, dan bencana-bencana alam yang lain. Sampai sekarang penanganan bencana di Sumatera karena banjir bandang. Dan itu banjir yang tidak biasa sebelumnya. Itu boleh jadi adalah akibat dari banyaknya manusia-manusia yang abai terhadap persoalan yang prinsip ini. Allah telah menjelaskan dengan sangat spesifik, takadus samawatu yatafattarna minhu. Sampai-sampai langit mau pecah, bumi mau terbelah, gunung akan meletus gara-gara mereka mendengar ada manusia, makhluk yang sangat lemah, mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Dan mereka yang menyatakan diri beriman memberikan selamat kepada mereka yang meyakini itu. Makanya kenapa kemudian Buya Hamka dia lebih baik menanggalkan jabatannya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, dipaksa oleh rezim untuk mencabut fatwa tentang haramnya mengucapkan Natal, apalagi membersamai mereka. Ini yang dilakukan hari ini oleh Menteri Agama Saudara Nazaruddin Umar. Dan dia dengan bangga mengatakan ini sejarah dalam Republik bahwa perayaan Natal dirayakan bersama. Macam mana pula itu? Gitu. Mungkin kalau orang Medan, Parasdan ya. Macam mana pula itu, Bah? Jadi ini bukan pada persoalan kita tidak toleran hadirin. Saya paham, memang ini beragam pendapat di kalangan para ulama. Saya sedikit membaca artikel-artikel tentang perdebatan tentang hukum mengucapkan Selamat Natal. Ada ulama yang membolehkan, tentu dengan dalil-dalil. Karena ini termasuk kategori ijtihadi. Ijtihadi itu artinya secara spesifik tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi.
Tetapi ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada alasan-alasan baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan. Siapa saja yang membolehkan? Ulama-ulama yang di kemudian hari. Sebagian besar di Mesir. Misalnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kemudian Syekh Ali Jum'ah. Itu boleh dibilang ulama-ulama kontemporer yang hidup di masa kita hidup ini. Dengan dalil-dalil yang mereka sampaikan bahwa boleh, karena itu adalah bagian dari kesantunan kita. Saya tidak dalam posisi itu. Saya dalam posisi mengambil kehati-hatian untuk supaya tidak terjebak kepada persoalan syubhat. Dalam hal ini saya selalu mengatakan haram bagi saya, terserah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, karena ini adalah masalah ijtihadi. Tetapi saya sarankan, ambillah mazhab ikhtiyat namanya. Ikhtiyat itu artinya kehati-hatian. Saya menyebutnya mazhab ikhtiyat. Kehati-hatian bagaimana yang dimaksud itu? Kehati-hatian, ya tidak usahlah, gitu kan, supaya tidak kemudian menjadi parasit akidah kita. Karena ini sangat prinsip keyakinan hadirin. Jika kemudian Allah nanti akan menghisab kita dan mempertanyakan tentang ini, aku marah kata Allah, bahkan sampai-sampai akan menghancurkan, terbelahnya langit, terbelahnya bumi, dan meletusnya gunung-gunung, gara-gara ada yang mengatakan bahwa aku punya anak. Terus kamu mengatakan selamat kepada mereka yang meyakini itu. Macam mana pula itu? Itu kira-kira mungkin Allah akan bertanya, bayangan saya ini mah. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, berkaca dari kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir melakukan kekufuran dalam tanda petik. Ya, itu karena dipaksa. Disiksa luar biasa. Ceritakan oleh Ibnu Ishaq bahwa Ammar bin Yasir itu disiksanya sudah benar-benar luar biasa. Kulitnya sampai menempel ke besi yang dia pakai. Saking panasnya. Bapak-bapak yang pernah umrah atau haji di musim panas, mungkin tahun ini masih kategori siklus panas. Terakhir saya 2019 ketika haji, itu masih 45 derajat Celcius di Arafah. Hari ini mungkin tahun ini yang haji akan sedikit sama, karena siklusnya per 10 tahun. 10 tahun musim panas, 10 tahun musim dingin. Kalau dingin luar biasa. Ya, sampai saya mengalami 2004 haji itu, di Arafah itu 5 derajat Celcius. Kita hanya berpakaian 2 helai kain ihram saja, karena memang kita sedang ihram. Nah, bayangkan ketika musim panas, di tengah terik matahari, Ammar bin Yasir disiksa, dibarogot, diikat, dalam keadaan dia memakai baju besi, sampai kulitnya nempel ke baju besi itu, dan kemudian dibakar. Dibakar, Pak. Itu Ibnu Ishaq yang menceritakan. Dibakar, sudah tidak ada lagi suara yang keluar kecuali hanya satu saja. Ahad, ahad, ahad. Sebagaimana halnya Bilal bin Rabah disiksa juga dengan cara yang sama. Kemudian setelah itu, kepalanya Ammar bin Yasir dibenamkan ke bejana yang cukup besar sampai tenggelam. Nah, di situ Ammar mengalami, apa mungkin ya bahasanya, siksaan yang luar biasa sampai dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang mengatakan bahwa Ammar telah kafir. Setelah Ammar tersadar, lalu Ammar menemui Rasulullah SAW dalam keadaan menangis, diceritakan oleh As-Sabuni di sini. Lalu Nabi bertanya kepada Ammar, wa kaifa tajidu qalbaka, kata Rasulullah, kaifa tajidu qalbaka, bagaimana keadaan hatimu? Ammar menangis, ya Rasulullah, aku mencintaimu, aku beriman kepadamu, sama sekali aku tidak sadar bahwa aku telah kufur, menyatakan kekufuran. Maka kata Nabi, andai nanti kamu disiksa dengan cara yang sama,
maka ulangi lagi. Kamu pura-pura kufur kepadaku, pura-pura kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diulang lagi, dia mengalami siksaan yang sama. Jadi bagaimana mungkin dalam keadaan tidak terpaksa kita kemudian mengucapkan ucapan kekufuran. Kekufuran ketika menyatakan selamat ya atas kelahiran anak Tuhan. Ya, Tuhan telah melahirkan anak. Namanya Natal. Ya, saya mengambil posisi di pendapat ini. Kecuali ada yang memiliki pendapat yang lain. Karena ini kesantunan, ini toleransi. Sekali lagi, toleransi di dalam Islam cukup dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Dalam bidang ibadah dan ritual, akidah dan ritual ibadah, tetap kita mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala berdasarkan nas. Dan kita berlepas diri dari kekafiran mereka. Kecuali dalam bidang sosial, dalam pergaulan, antar tetangga, siapapun mereka yang bersosialisasi dengan saudara-saudara kita sebangsa yang beda keyakinan, tetap seperti yang disunnahkan oleh Nabi. Kita adalah saudara sesama manusia, tetapi ada hijab bahwa kita adalah tidak sama. Kita orang-orang yang beriman dan mengkufuri apa yang mereka imani. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan pendapat saya seolah-olah terlalu ekstrim dalam hal ini. Ya, ada kalanya kita harus sangat ekstrim dalam bidang akidah dan kita menyatakan diri bahwa semoga Allah Ta'ala mengampuni kita jika kita pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adani Allah wa iyyakum ajma'in, fattaqullaha mastata'tum, billahi fi sabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.